dari sekian banyak program yang harus menjadi prioritas Basnas adalah program tafakur fikih. Apa itu? Bahwa kelompok-kelompok, golongan-golongan yang itu konsisten, istiqomah di dalam mendalami ilmu agama itu harus mendapat dukungan penuh dari Basnas. Dari 1.000 terima tapis Basnas Kota Batam. Mari kita saksikan. Kalau nanti ada video sekarang, kami udah pindah sekolah. Bapak Wali Kota Batam, Bapak Sekda, Wabil Khusus, Bunda Saidah Sakwan, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin sampaikan Rumah Tahfiz Basnas didirikan dari hasil pleno pimpinan Basnas Kota Batam periode 2020-2020. Betapa kita menginginkan kita harus membuat sesuatu yang berkaitan dengan intelektual tapi di bidang agama. Maka mewujudlah kesepakatan kita semua harus membuat Rumah Tahfiz Basnas, karena kami yakin betapa masih banyak puluhan ribu anak-anak dari orang-orang yang tidak mampu, yang memiliki otak brilian, kecerdasan intelektual di atas rata-rata, tapi karena keterbatasan ekonomi maka susah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih baik. Maka dari itu Basnas Kota Batam pada waktu itu bertekad untuk mewujudkan, meresmikan Rumah Tahfiz Basnas. Maka selamat juga kepada anak kami yang dari bisa dengan tidak Pak berguna bagi diri sendiri dan keluarga dan agama dan bangsa kita ini untuk menangani kehidupan kita di dunia dan Tua, Bapak Ibu dari para santri Rumah Tahfiz Basnas dan tentunya juga anak-anak yang membanggakan kita semua, yang kita banggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya menyampaikan salam dari Pak Ketua Basnas yang terpaksa harus pulang pagi ini dari jam 8. Sesungguhnya beliau ingin menghadiri acara ini, cuma harus pulang ke Jakarta karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka saya yang ditinggalkan, Pak Sekda. Jadi saya terpaksa harus ditinggalkan di Batam untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua. Bagi Basnas, bahwa program Rumah Tahfiz ini menjadi bagian penting dari upaya kita untuk menjaga hifdzuddin. Jadi salah satu maqasidus syariah
itu adalah himdudin. Dari 5, 1 adalah himdudin. Apa itu menjaga agama? Jadi menjaga agama itu adalah bagian dari secara syar'i mandat yang diberikan oleh Basnas kepada seluruh kinerja Basnas. Nah, yang kedua, program ini adalah bagian dari Tafakuh Fiddin. Jadi dari sekian banyak program yang harus menjadi prioritas Basnas adalah program Tafakuh Fiddin. Apa itu? Bahwa kelompok-kelompok, golongan-golongan yang itu konsisten, istiqomah di dalam mendalami ilmu agama, itu harus mendapat dukungan penuh dari Basnas. Nah, program Rumah Tahfidz ini menjadi bagian penting dari program Tafakuh Fiddin. Jadi secara syar'i, secara regulasi, memang program ini menjadi orientasi kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin kami ketemu dengan anak-anak, dan saya itu kalau ketemu anak-anak belum itu udah pengen nangis, karena saya jadi ingat, walaupun di kampung saya Pak Sekda, tradisi hafal Quran itu memang sudah tradisi sejak lama. Di RT saya, saat deret gitu, itu yang hafal Quran itu bisa 30 anak. Jadi di keluarga saya juga banyak yang hafal Quran. Karena memang di daerah Demak, Jawa Tengah, menghafal Quran itu memang menjadi tradisi. Dan ini pula yang dilanjutkan oleh teman-teman di Batam. Ada beberapa hal yang menurut saya, pertama adalah kebanggaan kita kepada adik-adik dan anak-anak kita yang sudah hafal. Ada yang 30 juz, 20 juz, dan 10 juz, maupun yang sedang proses. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama orang tua, wali murid dari seluruh santri, menghafal Al-Quran itu banyak sekali manfaat. Tadi Pak Habib sudah banyak dalilnya. Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa para penghafal Al-Quran itu mempunyai manfaat spiritual yang sangat kuat. Beda dengan orang yang tidak hafal Quran. Bagi orang yang hafal Quran, bahwa dia secara spiritual itu akan selalu hidup dalam guidance dan lifestyle yang di-guide oleh Al-Quran. Maka ada sakralisasi. Tadi Pak Sekda tadi kan akan berdalil khairun nas anfa'uhum linnas. Dan itu, pemahaman itu akhirnya menjadi attitude Pak Sekda, menjadi guidance, lifestyle, bahwa itu menjadi norma dalam hidup kita. Nah, bagi para penghafal Al-Quran, bahwa secara spiritual Bapak Ibu orang tua santri ini sudah mendidik bahwa anak-anak Bapak Ibu itu nanti akan hidup dalam guidance spiritual Al-Quran. Yang kedua adalah apa? Manfaat etika dan akhlak. Jadi anak-anak dan orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, maka dia secara etika dan akhlak akan bergantung kepada apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya menghafal, tetapi juga
dia akan terikat oleh guidance akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian juga manfaat lain apa? Intelektualitas. Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Makanya kemarin saya diskusi dengan Pak Rizal, bagaimana supaya anak-anak ini bukan hanya menghafal, tetapi dia tahu apa yang dia baca, apa yang dia hafalkan. Ketika anak-anak bicara soal menghafal Qul huwallahu ahad, apa arti dari Qul huwallahu ahad? Apa hakikat teologis dari mengatakan bahwa hanya Allah yang satu? Ini adalah dialektika intelektual. Di situ ada teologi, ya. Kemudian ada ilmu-ilmu soal ketuhanan, ada filsafat. Itu baru Qul huwallahu ahad. Belum lagi nanti Allahus Shomad. Belum lagi. Nah, jadi orang-orang yang hafal Al-Quran, maka secara intelektualitas ini juga akan berkembang. Dan saya kemarin memang menyarankan bahwa anak-anak tidak hanya diorientasi menghafal, tetapi juga ditambah oleh ilmu-ilmu yang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah manfaat keilmuan. Ini setelah hafal dilanjutkan dengan kajian-kajian. Saya menyarankan kepada teman-teman pengasuh bahwa di samping hafal, anak-anak tetap, saya kemarin Pak Sekda menyarankan anak-anak ini tetap sekolah formal. Jadi kalaupun mereka sudah menghafal Al-Quran, saya punya banyak cerita. Banyak teman-teman yang hafal Al-Quran itu hidupnya keleleran. Keleleran itu bahasa sini apa ya? Ya, masa depan duniawinya itu membuat kita terenyuh. Karena apa? Satu, karena tidak punya ijazah formal, pendidikan formal. Saya punya keponakan hafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah bisa sekolah aliyah tamat, kemudian masuk UIN tafsir hadis, lulus cum laude, S2, lulus lagi cum laude. Dan kita orientasi, harusnya orang-orang yang hafal Quran itu arahnya harus lebih baik. Nah, saya tadi menyarankan teman-teman bukan hanya santri-santri RTP, bukan hanya mendapatkan ijazah, tetapi mereka harus mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan ilmu. Saya menyarankan ini adik-adik kita sekolah online. Kalau nggak bisa sekolah formal, bisa sekolah online, atau bisa yang Kemenak itu ada ya, yang formal apa, yang formal apa itu yang disamakan. Tetapi anak-anak ini tetap harus sekolah. Yang kedua, kemarin saya juga sarankan adalah skill, hard skill. Jadi orang anak-anak yang hafal Quran itu juga harus punya hard skill, harus punya skill kehidupan. Life skillnya juga harus dikembangkan. Jadi akhirnya apa? Anak-anak ini akan membawa, ya, Al-Quran ini di dalam marwah yang lebih terhormat, karena memang kehidupannya lebih baik. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat terutama kepada
orang tua. Ada satu hadis Bapak Ibu yang mengatakan idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Pertama, sedaqatin jariyah. Ini yang tadi disampaikan Pak Sekda. Kalau sedekah berapapun Bapak Ibu, itu jariahnya, pahalanya itu akan mengalir seumur hidup. Apalagi kalau jariahnya sedekahnya ke Basnas, ini malah murokab, berlipat ganda. Sudah dapat amal jariah sedekahnya untuk anak-anak hafid Quran, ini akan berlipat-lipat ganda. Jadi pertama adalah orang yang melakukan atau menunaikan zakat, infak dan sedekah. Yang kedua apa? Wa waladin sholihin yad'u, yaitu anak-anak yang soleh, yang nanti itu bisa mendoakan Bapak Ibu. Bayangin, hari ini Bapak Ibu punya putra putri hafal Al-Quran 30 juz, 20 juz, 10 juz. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh anak-anak? Ada satu hadis yang mengatakan bahwa orang yang hafid Quran itu akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Bukan hanya syafaat untuk dirinya, tetapi dia juga bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Bayangkan, udah punya anak hafid soleh solihah, nanti bisa memberikan syafaat di hari akhirat. Jadi ini keberuntungan buat Bapak Ibu orang tua, ya, yang hari ini anak-anaknya diwisuda. Jadi sekali lagi atas nama pimpinan Basnas, saya mengucapkan apresiasi, tahniah kepada Basnas Kota Batam, dan terutama kepada seluruh pimpinan di Kota Batam, Pak Wali Kota, Pak Sekda, yang terus mendukung kinerja Basnas, dan seluruh mitra yang hari ini berkolaborasi dengan Basnas. Semoga apa yang dilakukan oleh Basnas ini mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat, bukan hanya nanti 60 anak yang kita santrikan, ini bisa berlipat-lipat, bisa kita lakukan. Dan ini insya Allah akan menjadi jariah. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Sekda, Pak, teruslah tahadus bini Pak. Karena masyarakat itu butuh contoh baik. Jadi jangan yang viral itu contohnya jelek-jelek. Jadi contoh baik itu juga penting. Bapak tidak riak, tetapi Bapak adalah melakukan dakwah. Dan ini juga menjadi contoh baik. Semakin banyak pemimpin yang baik dan melakukan kebaikan, insya Allah ini akan ditiru oleh masyarakat. Jadi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman di Basnas Kota Batam. Kenapa saya ini sering bolak-balik Pak Sekda, dan hari ini kita di Santera 2 hari. Seharusnya saya hari ini di Banyumas, tapi ya sudah, saya bertahan. Karena apa? Karena kami mengapresiasi kinerja Basnas Kota Batam. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 011 dari SK dari Wisuda Quran _2/7/2020